Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Rahmania dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu jurnal umum, fungsi jurnal umum, langkah-langkah mencatat jurnal umum, dan cara mencatat jurnal umum. Oke, untuk materi yang pertama itu tentang pengertian dari jurnal umum itu sendiri. Jurnal umum merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Setiap transaksi keuangan dicatat dengan detail dalam jurnal umum sebelum dipindahkan ke dalam buku besar. Jurnal umum sendiri memiliki fungsi yang pertama itu untuk sebagai pencatat transaksi, di mana jurnal umum itu mencatat semua transaksi keuangan dalam satu tempat. Yang kedua, fungsi jurnal umum secara kronologi. Maksudnya, jurnal umum itu menyediakan catatan kronologis dari semua transaksi yang terjadi. Jadi, jurnal umum itu harus mencatat semua transaksi dari tanggal 1 sampai 30 dalam setiap bulannya. Yang ketiga itu dasar untuk buku besar. Jadi, maksudnya ialah data dari jurnal umum itu digunakan untuk diposting ke buku besar. Yang terakhir, ada fungsi jurnal umum sebagai pengendalian internal. Di sini, jurnal umum membantu memastikan bahwa semua transaksi tercatat dan meminimalkan kesalahan. Langkah-langkah dalam mencatat jurnal umum yang pertama itu adalah kita harus mengidentifikasi transaksinya. Yang kedua, tentukan akun yang terpengaruh. Yang ketiga, tentukan apakah akun tersebut harus didebit atau dikredit. Dan yang keempat, baru kita catat transaksi tersebut dalam tabel jurnal umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengelompokan akun. Akun sendiri dibagi menjadi 5, yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Namun, akun itu sendiri akan bisa berada di debit maupun di kredit tergantung situasinya. Untuk akun harta sendiri, jika bertambah, ia akan bertambah di debit, dan jika berkurang, di kredit. Untuk utang, jika bertambah dia akan di kredit, dan jika berkurang itu di debit. Untuk modal sendiri itu, jika bertambah akan di kredit, dan jika berkurang akan di debit. Sedangkan kecuali untuk prive itu jika bertambah akan di debit, dan jika berkurang dia di kredit. Selanjutnya itu pendapatan. Jika pendapatan bertambah, maka akan dikredit, dan jika berkurang, maka akan didebit. Dan terakhir itu tuh akun beban. Jika beban bertambah, maka ia berada di debit, dan jika berkurang, maka dikredit. Nah, ini merupakan bentuk dari jurnal umum. Di sana terdapat kolom-kolom seperti tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Untuk tanggal, akan diisi untuk tanggal setiap transaksinya. Kemudian, keterangan itu ditulis untuk akun-akun yang terlibat dalam setiap tanggal tersebut. Kemudian ada referensi yang merupakan penomoran dari akun, dan debit kredit itu berupa saldo. Oke, untuk yang selanjutnya, di sini kita akan menganalisis sebuah transaksi untuk dicatat ke dalam jurnal umum. Yang pertama itu adalah perusahaan BLY melakukan transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 1 September 2024, perusahaan BLY melakukan pembelian perlengkapan sejumlah 4 juta secara tunai. Kemudian, pada tanggal 5 September 2024, perusahaan membayar tagihan listrik sebesar 1.200.000. Nah, tadi kita sudah membaca transaksi yang dilakukan oleh perusahaan BLY. Sekarang kita akan menganalisis dulu akun-akun apa saja yang terlibat di debit maupun kredit. Untuk yang pertama itu pada tanggal 1 September 2004 dilakukan pembelian perlengkapan secara tunai 4 juta. Nah, maka analisisnya itu ada perlengkapan yang bertambah sejumlah 4 juta. Jika perlengkapan bertambah, maka ia di debit. Yang kedua itu, karena membeli secara tunai, maka kasnya akan berkurang sejumlah 4 juta. Jika kas berkurang, maka akan diletakkan di kolom kredit. Selanjutnya, pada tanggal 5 September 2024 dilakukan pembayaran listrik sebesar 1.200.000. Maka analisisnya yaitu beban listrik bertambah sebesar 1.200.000, beban listrik jika bertambah dia di debit, dan yang kedua itu adalah kas berkurang sejumlah 1.200.000. Jika kas berkurang maka diletakkan di kolom kredit. Nah, setelah dilakukan analisis tadi, kemudian kita mulai mencatat ke dalam tabel-tabel jurnal umum sendiri. Pada tanggal kita tulis tanggalnya, pada keterangan kita tuliskan akun yang terlibat. Kemudian pada referensi tuliskan jika ada nomor penggolongan akunnya, kemudian kita tuliskan
apakah ia termasuk ke dalam debit maupun kredit. Biasanya jika sebuah koin studi kredit, maka akan ditulisnya lebih menjorok sedikit ke kanan. Nah, selesai sudah pembahasan saya mengenai jurnal umum. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.